Intinya, emosi itu adalah serangkaian rasa, emosi, perasaan yang kita rasakan, yang mana mungkin itu sangat kompleks, bahkan mungkin ada kalanya kita sendiri tuh bingung, ini kita lagi ngerasain emosi apa sih? Saking kompleksnya emosi tersebut. Oke, kali ini kita akan bahas tentang apa itu emosi. Emosi itu ada apa aja, kenapa emosi itu bisa terjadi, dan apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita merasakan sebuah emosi tertentu. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, pertama-tama kita luruskan dulu, kita definisikan dulu emosi dalam video ini. Karena sebagaimana mungkin telah kalian ketahui juga, ada perbedaan makna antara emosi secara ilmiah dengan emosi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, istilah emosi itu seringkali disamakan, disinonimkan dengan marah. Misalnya ketika orang merasa kesel, jengkel, marah, dia akan bilang, "Oh, aku lagi emosi nih." Gitu kan. Atau misalnya ketika kita ngelihat orang lain marah-marah, kita pengen bilang ke dia, "Woi, jangan emosian dong." Gitu kan. Nah, itu kan definisi emosi yang ada di masyarakat. Namun dalam konteks video ini, kita akan membahas definisi emosi secara ilmiah. Pertama, apa itu emosi? Intinya, emosi itu adalah serangkaian rasa, emosi, perasaan yang kita rasakan, yang mana mungkin itu sangat kompleks, bahkan mungkin ada kalanya kita sendiri tuh bingung, ini kita lagi ngerasain emosi apa sih? Saking kompleksnya emosi tersebut. Karena emosi itu ada banyak cabangnya. Ada emosi sekunder dan ada emosi primer. Emosi sekunder itu adalah gabungan dari berbagai emosi primer, sedangkan emosi primer ini adalah dasarnya, emosi utama yang bisa dirasakan oleh manusia. Emosi primer ini sifatnya simple dan sederhana, tapi akan menjadi kompleks ketika udah berkombinasi sedemikian rupa dan menjadi emosi sekunder. Oke, kita bahas dari emosi primer dulu. Apa itu emosi primer? Nah, ini kalau misalnya kalian cari di Google, basic emotions atau emosi dasar, itu yang akan muncul adalah teori emosi dari Paul Ekman. Kita akan pakai itu. Nah, menurut Paul Ekman, ada 6 jenis emosi dasar. Ada marah, senang, sedih, takut, jijik, terkejut. Apa fungsinya emosi? Emosi itu sebetulnya adalah sinyal yang membantu kita untuk mempertahankan hidup. Karena emosi itu adalah sebuah pesan dari ketidaksadaran kita. Ketika kita mempersepsikan sesuatu, kita akan merasakan emosi juga yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya gimana? Kita bahas dari yang emosi dasar. Pertama adalah marah. Kenapa sih orang bisa marah? Jadi, marah itu adalah emosi yang kita rasakan ketika ada orang lain, ada pihak lain yang mengambil apa yang kita punyai. Itulah definisi dari marah. Sehingga ketika kita marah, kita itu rasanya ingin menyerang orang yang telah mengambil apa yang kita punyai untuk merebut kembali apa yang kita punyai, supaya kita bisa mempertahankan hidup. Meskipun mungkin sekarang aktualnya ya, marah itu ya nggak baik, kita dituntut untuk sabar, untuk menahan marah kita. Tapi ya intinya, insting primitifnya, insting dasarnya, insting yang dirasakan sejak manusia purba, marah itu ya untuk itu. Untuk mempertahankan teritori kita, kekuasaan kita, apa yang kita miliki supaya nggak diambil oleh orang lain. Contoh, misalnya ketika kita marah karena kalah dalam main game, karena ada tim kita yang ngecupu, sehingga mengakibatkan kita kalah. Nah itu kan kita jadi marah, kita jadi kesel sama tim kita karena kita merasa kemenangan kita ini diambil oleh tim kita yang nggak kompeten ini. Makanya kita bawaannya marah, kita pengen nyerang dia, ya minimal pengen ngatain lah. Nah itu insting primitif dasar dari marah. Akhirnya informasi apa yang kita dapatkan kalau misalnya kita marah? Ya tentu kita nggak boleh nyerang dia ya, kita nggak boleh mukul dia, kita nggak boleh ngatain dia. Tapi kan paling enggak karena kita marah, kita jadi tahu bahwa kalau misalnya kita main lagi dan kita pengen menang, ya jangan ngajak dia lagi karena dia cupu. Nah, itulah fungsi marah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi ke emosi yang kedua, senang. Senang itu adalah emosi yang kita rasakan ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu.
Contoh misalnya ketika kita kerja hadir tiap hari, tepat waktu, nggak telat, akhirnya kita dikasih gaji tanpa ada potongan karena kita nggak pernah telat. Itu namanya seneng. Apalagi misalnya ketika kerja kita bagus, kita kerja keras, hasilnya memuaskan, kita dapat bonus. Ada uang tambahan yang masuk ke rekening kita dapat sesuatu, dan akhirnya kita jadi senang. Nah, apa fungsi senang ini? Karena senang itu kan menyenangkan ya. Nah, emosi senang ini menandakan bahwa kita sebaiknya mengulangi perbuatan kita supaya kita senang lagi. Akhirnya apa? Ya dalam bekerja, kita pengen senang terus. Kita pengen gaji kita tetap utuh, makanya kita datang tepat waktu. Kita pengen bonus, makanya kita kerjanya keras. Kita selalu melakukan yang terbaik di pekerjaan kita. Itulah definisi dari senang. Lanjut ke yang ketiga, yaitu sedih. Sedih itu adalah emosi yang kita rasakan ketika kita kehilangan sesuatu. Contoh, misalnya kita sedih ketika orang tua kita meninggal. Semakin berharga apa yang kita hilang, semakin dalam pula kesedihan kita. Ya kalau kita benar-benar cinta sama orang tua kita, tentu kita akan nangis nggak karuan gitu ya. Tapi meskipun ada juga orang yang ya karena sama orang tuanya nggak terlalu dekat, ya udah pas orang tuanya meninggal ya biasa aja. Itu juga ada. Nah, apa fungsinya emosi sedih? Dia berfungsi untuk ngasih tahu kita bahwa kita telah kehilangan sesuatu dan kita harus mencarikan penggantinya. Contoh, misalnya kita kehilangan orang tua. Orang tua ini biasanya jadi tempat curhat kita, dia mungkin yang ngerawat kita. Sedih ini akan ngasih alarm gitu. Oh, kita udah kehilangan orang yang biasanya deket sama kita, yang jadi tempat curhat kita. Oh, kita udah kehilangan orang yang ngerawat kita. Akhirnya ya kita akan mencari cara untuk mengatasi itu. Misalnya kita jadi sadar, oh karena orang tua kita udah nggak ada, akhirnya aku harus lebih mandiri, aku harus lebih kuat. Ketika menghadapi masalah, aku harus bisa lebih tegar. Atau misalnya dalam keseharian, ada yang merawat kita gitu ya, oh oke, sekarang udah waktunya aku jadi orang yang lebih mandiri, karena orang tua aku udah nggak ada. Itu contohnya sedih. Ini agak terlalu berat ya, mungkin kita coba cari contoh yang ringan deh. Contoh yang ringan adalah misalnya ketika kita sedih karena kehilangan uang gitu ya, uang 50.000 di kantong kita itu jatuh misalnya. Nah, terus kita sedih. Nah, ya udah, sedih itu akan bikin kita terdorong untuk ya jangan naruh duit lagi di kantong gitu kan. Taruh di tempat lain, taruh di dompet. Dompetnya ditaruh di tas misalnya, supaya nggak jatuh lagi dari kantong. Nah, itu fungsi dari emosi sedih. Lanjut ke yang keempat adalah emosi takut. Takut itu adalah emosi yang kita rasakan ketika kita merasakan bahaya dan harus menghindari sumber ketakutan kita. Ya contoh misalnya ketika kita nyebrang jalan, di jalan raya, banyak kendaraan yang ngebut. Ya tentunya kan kita nggak akan nyebrang kalau masih rame kan, apalagi banyak yang ngebut kan. Kenapa demikian? Karena kita takut ketabrak, sesimpel itu. Nah oleh karena itu takut ini berfungsi untuk supaya kita menghindar, supaya kita ketika menyeberang itu jangan pas rame, ya tunggu pas sepi, pas udah nggak ada yang ngebut lagi, gitu kan. Atau misalnya kita takut dimarahin, diomelin sama atasan kita kalau kerja kita nggak benar. Nah takut ini yang akan mendorong kita supaya kita nggak ngelihat atasan kita yang marah-marah lagi, sehingga kerja kita itu jadi lebih baik. Kita punya semangat untuk belajar supaya bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan setelah kita udah selesai kerja, kita cek lagi, kita teliti lagi supaya terhindar dari kesalahan dan supaya atasan kita nggak marah, nggak ngomel-ngomel. Itulah definisi dari emosi takut. Terus selanjutnya nomor 5 adalah jijik. Jijik ini adalah emosi yang kita rasakan supaya kita menghindari sesuatu. Ini mungkin agak mirip sama takut. Bedanya adalah kalau takut yang kita hindari itu adalah hal yang sifatnya kekerasan, agresivitas, supaya kita nggak terluka. Nah kalau jijik ini fungsinya supaya kita terhindar dari zat-zat yang berbahaya. Makanya kita ngerasa jijik. Contoh misalnya kita akan jijik ketika kita mencium aroma yang tidak sedap. Nah, aroma tidak sedap ini kan secara umum adalah tanda bahwa makanan itu udah busuk. Meskipun ada juga obat yang baunya nggak sedap gitu ya. Kita agak jijik juga minumnya, tapi harus kita minum supaya kita sehat. Tapi intinya secara umum, itu kan sinyal bahwa kita harus waspada sebelum mengonsumsi sesuatu, supaya tubuh kita nggak terluka. Atau misalnya ketika kita jijik karena melihat sesuatu yang kenyal-kenyal, itu kan kita akan hati-hati megangnya kan. Kita mungkin akan ngambil tisu dulu sebelum megang sesuatu itu supaya tangan kita nggak gatel, nggak keracunan dan seterusnya. Itu fungsi dari emosi jijik.
Selanjutnya, nomor 6, emosi dasar yang terakhir adalah terkejut. Terkejut itu terjadi ketika secara tiba-tiba kita mendapatkan sebuah stimulus, sebuah rangsangan yang tidak kita persiapkan sebelumnya. Fungsi dari terkejut ini adalah supaya kita bisa merespon secepat mungkin terhadap stimulus atau rangsangan yang datang secara tiba-tiba itu. Ya, contohnya ketika kita tiba-tiba ditepok orang gitu ya. Kita kan secara refleks akan langsung secepat mungkin nengok ke sumber tepukannya kan. Kita akan sesegera mungkin mengidentifikasi siapa yang menepuk kita. Kalau misalnya yang menepuk adalah orang yang kita kenal, mungkin akan kita sambut. Tapi kalau misalnya yang menepuk itu berniat jahat, mungkin kita akan segera siap-siap untuk melawan gitu ya. Atau misalnya ketika kita sedang berkendara, kita lagi meleng, nggak ngeliat, tahu-tahu dari kejauhan ada yang mengklakson gitu ya. Nah itu kan kita sesegera mungkin akan melihat sumber klaksonnya kan, sumber suaranya. Dan kita akan secepat mungkin melakukan sesuatu. Mungkin kita akan langsung ngerem mendadak supaya tidak terjadi kecelakaan. Itulah fungsi dari terkejut. Nah, sebetulnya emosi ini ya, dari tadi saya ngomong gampang aja ya, sederhana kalau misalnya kita ngomonginnya emosi dasar. Namun dalam kehidupan sehari-hari, biasanya yang kita rasakan kebanyakan itu justru adalah emosi sekunder. Emosi yang udah campuran ya. Campuran dari 2, 3, atau bahkan mungkin semuanya. Bisa jadi semua emosi kita rasakan di satu waktu yang sama. Bahkan sampai-sampai kita tuh bingung, ini tuh kita lagi ngerasain apa sih? Kok seneng, tapi sedih, kok marah, tapi takut, dan seterusnya. Ini kita ambil contoh beberapa aja ya. Misalnya adalah emosi terharu. Terharu itu kan adalah seneng campur sedih. Misalnya ketika kita terharu karena nonton film, ya kita seneng nonton film. Nonton film itu menyenangkan. Tapi di sisi lain kita sedih karena kita berempati, ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh tokohnya. Misalnya kita ngelihat film habis ditinggal orang yang dia cintai gitu ya. Kita ikutan sedih seakan-akan kita juga ikut kehilangan orang yang kita cintai. Meskipun di sisi lain kita juga sadari ini cuma film dan kita senang nonton film yang menyedihkan, makanya jadi terharu gitu ya. Contoh lain misalnya itu iri atau dengki. Itu bisa dibilang bahwa iri atau dengki itu kan adalah gabungan dari marah dan sedih. Kita sedih, merasa kehilangan sesuatu, merasa apa yang harusnya dia miliki itu milik kita, dan ya kita marah. Rasanya kita pengen menghancurkan dia, kita pengen merebut apa yang dia miliki supaya jadi milik kita. Nah itu kan yang sebetulnya kita rasakan ketika kita sedang iri atau dengki sama orang lain. Contoh lain misalnya menyesal. Menyesal itu bisa dibilang sedih plus takut. Kita sedih karena kita habis melakukan sesuatu yang buruk sehingga kita kehilangan sesuatu, tapi di sisi lain kita juga takut. Dalam artian ya kita takut, kita khawatir di kemudian hari akan ada sesuatu yang buruk dan kita harus mempersiapkan itu. Kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita, penyesalan kita. Nah itu contoh-contoh dari emosi sekunder yang masih gampang juga, masih sederhana juga. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya bisa jadi kita mengalami emosi yang bahkan mungkin nggak ada namanya gitu ya. Atau ya kita nama-namain sendiri aja. Misalnya ketika kita lagi di rumah sendiri, terus ada suara-suara aneh, yaitu mungkin bisa dibilang takut plus terkejut. Kita terkejut, lagi sendiri, lagi di tengah keheningan, itu ada suara-suara aneh, dan kita juga takut. Dalam artian, kalau misalnya itu adalah hal yang membahayakan, ya kita harus bersiap sendiri untuk mempertahankan diri. Alhasil ya kita jadi terdorong untuk ngecek sumber suaranya, itu suara apa, apakah suara kucing lewat doang, atau ada maling misalnya, dan kita kan harus mempersiapkan, harus melawan. Kita harus takut gitu ya, kalau misalnya ada bahaya yang mendekati kita. Ya contoh lain lagi misalnya ketika kita kerja punya atasan yang nyebelin, tapi di sisi lain kita seneng kalau misalnya dipuji sama orang yang nyebelin ini. Nah itu apa nama emosinya? Ya mungkin bisa dibilang bangga kali ya, atau apapun itulah. Nah intinya kan dalam kehidupan sehari-hari ini ada banyak emosi yang kompleks yang kerap kali kita bingung ngerasainnya. Tapi paling tidak dari video ini, dari penjelasan emosi dasar tadi, kalian udah dapet lah apa aja maknanya dan gimana caranya kita merespon emosi-emosi tersebut. Kuncinya adalah kalau misalnya kita merasakan sebuah emosi yang rumit, yang kompleks, coba deh kita bedah berdasarkan emosi dasar tadi. Ini apa yang kita rasain, gabungan dari emosi apa aja, dan maknanya apa. Sehingga kalau misalnya kita bisa merenungi itu, kita bisa merasakan dengan tepat,
bermanfaat. Kita tuh bisa merespon dengan sesuai. Kita jadi kenal diri sendiri, tahu apa yang kita rasakan, dan tahu gimana caranya kita mengatasi emosi itu. Baik itu emosi yang nyaman maupun yang kurang nyaman. Oke, demikian penjelasan soal emosi. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa membantu kita untuk mengenali diri sendiri. Jangan bingung kalau sedang ngerasain sesuatu yang aneh. Intinya coba kita bedah aja dari 6 emosi dasar tadi. Bye-bye.